Halo, perkenalkan saya Sukmaningsih dari jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 10224004. Dan saya Eva Amelia Rukmana dengan NIM 10224009. Di sini kami akan menjelaskan perhitungan akuntansi mulai dari transaksi hingga neraca saldo sebelum disesuaikan. Disimak ya. Kali ini kami akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang, mulai dari transaksi dan jurnal umum. Berikut ini adalah transaksi bulan Desember 2024 toko plastik AA. Transaksi ini akan dimasukkan ke jurnal umum dengan menggunakan metode perpetual. Yang pertama, tanggal 1, membeli peralatan toko senilai 20 juta secara kredit. Nah, di jurnalnya tanggal 1, peralatan toko dan utang usaha. Kenapa? Karena peralatannya bertambah dan karena kredit, jadi lawan akunya adalah utang usaha. Di tanggal 2, membeli persediaan barang dagang secara tunai senilai 100 juta dengan termin 2/10 N/30 FOB titik pengiriman. Karena di sini ada termin, mendapatkan diskon senilai 2%. 2% dari 100 juta adalah 2 juta, yang artinya mendapatkan diskon senilai 2 juta rupiah. 100 juta dikurangi 2 juta menjadi 98 juta. Dimasukkan ke dalam jurnal. Persediaan barang dagang 98 juta dan kas 98 juta. Karena ini tunai, jadi akunnya kas. Lanjut, tanggal 4 menjual barang secara kredit senilai 5 juta, BPP 3 juta. Karena kredit, jadi akunnya piutang usaha. Jadi piutang usaha 5 juta, penjualan 5 juta. BPP-nya 3 juta, persediaan barang dagangnya 3 juta. Tanggal 8, menjual barang secara tunai senilai 10 juta, BPP 7 juta. Karena tunai, jadi akunnya kas. Kas di debit 10 juta dan penjualan di kredit 10 juta. BPP 7 juta, persediaan 7 juta. Tanggal 10, membayar sewa ruko senilai 2.500.000. Akunnya beban sewa 2.500.000, kas 2.500.000. Karena membayar, jadi kas berada di kredit dan beban sewa di debit. Tanggal 11, menerima pembayaran piutang atas transaksi tanggal 4 senilai 3 juta. Karena menerima pembayaran piutang, jadi akunnya kas di debit, piutang di kredit senilai 3 juta. Tanggal 14, menarik Thrive untuk keperluan pribadi senilai 5 juta. Karena penarikan kas, jadi akunnya kas di kredit, Thrive di debit senilai 5 juta. Tanggal 20, menjual barang senilai 25 juta, BPP 20 juta secara tunai. Karena tunai, akunnya kas dan ini penjualan, jadi lawan akunnya adalah penjualan. Kas 25 juta, penjualan 25 juta, BPP 20 juta, persediaan barang dagang 20 juta. Di tanggal 23, membayar beban listrik dan telepon senilai 250.000. Beban listrik dan telepon termasuk ke dalam beban utilitas. Jadi akunnya adalah beban utilitas dan lawan akunnya adalah kas senilai 250.000. Dan yang terakhir tanggal 30, membayar beban gaji karyawan senilai 10 juta. Akunnya beban gaji pada kas senilai 10 juta. Dan jumlah akhirnya adalah 208.750.000.
Saya Sukmaningsih yang akan menjelaskan materi tentang buku besar dan neraca saldo yang belum disesuaikan. Berikut ini adalah pemaparannya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan buku besar. Untuk mencatat buku besar, kita hanya memindahkan dari jurnal umum yang sudah kita buat ke buku besar dengan kelompok akun-akun. Misal, di jurnalnya kas berada di debit, kita akan memindahkan ke buku besar kas di debit. Jikalau di jurnal umumnya kas berada di kredit, kita akan memindahkannya ke buku besar di kredit. Berikut ini adalah pemaparannya. Di sini sudah ada jurnal umum. Yang pertama kita akan membahas buku besar kas. Pada tanggal 2 Desember ada kas di kredit sebesar 98 juta. Kita pindahkan ke buku besar pada tanggal 2 Desember di kredit sebesar 98 juta. Pada tanggal 8 Desember di debit sebesar 10 juta. Kita pindahkan ke buku besar 8 Desember di debit 10 juta. Pada tanggal 10 Desember di kredit sebesar 2.500.000, kita pindahkan 10 Desember di kredit sebesar 2.500.000. Pada tanggal 11 Desember di debit 11 Desember di debit 3 juta, kita pindahkan ke buku besar 11 Desember di debit 3 juta. Pada tanggal 14 di kredit 5 juta. Pada tanggal 20 di debit 25 juta. Pada tanggal 23 di kredit 250.000. Pada tanggal 30 di kredit sebesar 10 juta. Untuk menentukan saldo akhirnya, kita mengurangi kredit dengan debit yang hasilnya 77.750.000 sebagai saldo akhirnya yang berada di kredit. Lanjut ke utang dagang pada tanggal 4 Desember sebesar 5 juta di debit. Kita pindahkan ke buku besar 4 Desember 5 juta di debit. Pada tanggal 11 Desember di kredit sebesar 3 juta. Kita pindahkan 11 Desember di kredit sebesar 3 juta. Untuk menghasilkan saldo akhir, kita mengurangi debit dan kredit yang hasilnya 2 juta sebagai saldo akhir di debit. Lanjut ke persediaan pada tanggal 2 Desember sebesar 98 juta di debit. Kita pindahkan ke buku besar 2 Desember di debit sebesar 98 juta. Pada tanggal 4 Desember di kredit 3 juta, kita pindahkan 4 Desember di kredit 3 juta. Pada tanggal 8 Desember di kredit 7 juta, kita pindahkan ke buku besar di kredit 7 juta. Pada tanggal 20 Desember di kredit 20 juta. Untuk menghasilkan saldo akhir, kita mengurangi debit dan kredit yang hasilnya 68 juta sebagai saldo akhir di debit. Lanjut ke utang usaha pada tanggal 1 Desember sebesar 20 juta. Kita pindahkan 1 Desember di kredit 20 juta. Saldo akhirnya di kredit 20 juta. Lanjut ke peralatan toko pada tanggal 1 Desember sebesar 20 juta. Kita pindahkan ke buku besar 1 Desember di debit sebesar 20 juta. Dan saldo akhirnya di debit juga 20 juta. Lanjut ke Thrive pada tanggal 14 di debit sebesar 5 juta. Kita pindahkan ke buku besar tanggal 14 di debit 5 juta. Saldo akhirnya di debit 5 juta juga. Lanjut ke beban pokok penjualan pada tanggal 4 Desember sebesar 3 juta di debit. Kita pindahkan 4 Desember 3 juta di debit. Pada tanggal 8 Desember di debit 7 juta. Kita pindahkan ke buku besar 8 Desember 7 juta di debit.
pada tanggal 20 Desember, di debit juga 20 juta, kita pindahkan ke buku besar 20 Desember, di debit 20 juta. Kita jumlahkan dan hasilnya 30 juta di debit sebagai saldo akhir. Lanjut ke penjualan. Pada tanggal 4 Desember di kredit sebesar 5 juta, kita pindahkan ke buku besar 4 Desember di kredit 5 juta. Pada tanggal 8 Desember di kredit 10 juta, kita pindahkan 8 Desember di kredit 10 juta. Pada tanggal 20 Desember di kredit 25 juta, kita pindahkan ke buku besar 20 Desember di kredit dengan saldo akhirnya sebesar 40 juta di kredit. Lanjut ke beban gaji pada tanggal 30 Desember sebesar 10 juta di debit, kita pindahkan ke buku besar 30 Desember di debit 10 juta, saldo akhirnya di debit juga 10 juta. Lanjut ke beban sewa pada tanggal 10 Desember di debit 2.500.000, kita pindahkan ke buku besar 10 Desember di debit 2.500.000 dan saldo akhirnya di debit 2.500.000. Untuk beban utilitas pada tanggal 23 Desember sebesar 250.000 di debit, kita pindahkan ke buku besar 23 Desember di debit 250.000, saldo akhirnya di debit juga 250.000. Oke. Setelah semua dipindahkan sesuai akun-akunnya, kita akan lanjut ke neraca saldo yang belum disesuaikan. Nah, untuk mencatat neraca saldo yang belum disesuaikan, kita hanya memindahkan semua akun yang sudah ada di buku besar ke neraca saldo yang belum disesuaikan. Contohnya, jikalau kas di buku besarnya berada di debit, kita akan memindahkannya di debit. Jikalau kas ada di kredit, kita akan memindahkannya di kredit. Jadi, di neraca saldo yang belum disesuaikan ini, kita akan memindahkan akun-akun yang sudah ada di buku besar ke neraca saldo yang belum disesuaikan sesuai dengan saldo akhir yang sudah kita hitung sebelumnya di buku besar. Dan inilah neraca saldo yang belum disesuaikan. Pada kas di kredit sebesar 77.750.000, piutang dagang di debit 2 juta, peralatan toko di debit 20 juta, persediaan barang di debit 68 juta, utang dagang di kredit 20 juta, Thrive di debit 5 juta, penjualan di kredit 40 juta. Untuk beban pokok penjualan di debit 30 juta, beban sewa di debit 2.500.000, beban gaji di debit 10 juta, beban utilitas di debit 250.000. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan antara kredit dan debit yang hasilnya di debit sebesar 137.750.000, di kredit 137.750.000. Nah, jikalau sudah sama antara debit dan kredit, maka siklus akuntansinya sudah benar dan pencatatan juga sudah benar. Jadi sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.